Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani dari kelas TI 21 EI.1 dengan NIM 312110460. Video ini dibuat guna untuk memenuhi syarat ulangan kecerdasan buatan dengan judul Sistem Deteksi dan Pencegahan Kebakaran Hutan berbasis Robotika dan Kecerdasan Buatan. Latar belakang. Kebakaran hutan adalah salah satu ancaman lingkungan terbesar yang menyebabkan kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Peristiwa ini seringkali sulit dikendalikan karena keterlambatan dalam sistem yang mampu mendeteksi potensi kebakaran secara dini dan mengambil tindakan pencegahan secara otomatis. Tujuan proyek ini dibuat yaitu membangun sistem robotika yang dapat mendeteksi potensi kebakaran melalui data sensor lingkungan dan kamera termal. Selanjutnya, menggunakan AI untuk menganalisis data dan membuat keputusan cepat dalam situasi darurat. Selanjutnya, meminimalkan risiko dan dampak kebakaran melalui respon otomatis yang dilakukan oleh robot pemadam dan drone pengawas. Selanjutnya ada skema konsep proyek. Jadi sebelum sistem mendeteksi dan mencegah kebakaran itu yang pertama yang harus melakukan input data dan selanjutnya ada proses pengolahan data, selanjutnya ada robotik elemen dan yang terakhir yaitu output. Nah, yang di sini pertama ada input data. Jadi, untuk mendeteksi potensi kebakaran, kita bisa memakai beberapa teknologi canggih. Yang pertama ada sensor lingkungan. Sensor lingkungan di sini mengukur suhu kelembapan udara dan konsentrasi gas berbahaya seperti CO dan CO2. Dari sini kita bisa tahu kalau ada indikasi awal kebakaran. Selanjutnya di sini ada kamera termal, yaitu kamera ini bisa mendeteksi sumber panas atau api kecil yang nggak terlihat langsung oleh mata manusia, jadi lebih akurat dalam mendeteksi kebakaran. Yang terakhir ada drone pengawal. Jadi drone ini bisa terbang dan memantau area yang luas secara real time, terus kirim data visual dan lingkungan ke pusat kontrol. Jadi kita tidak langsung tahu apa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya ada proses pengolahan data. Jadi untuk memproses data yang kita dapat dari sensor-sensor ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa pakai Artificial Neural Network atau ANN. ANN ini semacam model yang meniru cara kerja otak manusia. Jadi ANN ini bisa belajar dari data yang ada, lalu mengenali pola-pola tertentu yang mungkin menunjukkan kebakaran seperti perubahan suhu atau gas berbahaya. Lalu selanjutnya ada naive Bayes. Naive Bayes ini lebih ke model statistik yang menghitung kemungkinan, misalnya apakah data yang kita dapat menunjukkan kebakaran atau enggak. Jadi dia itu si naive Bayes ini melihat parameter-parameter yang ada seperti suhu atau kelembapan dan memberi tahu seberapa besar kemungkinan kebakaran terjadi. Selanjutnya ada logika fuzi. Logika fuzi ini sangat berguna kalau datanya nggak pasti atau nggak ambigu, misalnya suhu yang hampir mencapai titik kritis tapi belum benar-benar bisa dipastikan. Nah, si logika fuzi ini nggak cuman bilang iya atau tidak, tapi lebih ke fleksibel seperti mungkin iya atau mungkin tidak. Yang terakhir ada algoritma genetika. Algoritma ini bisa digunakan untuk mencari cara terbaik dalam mendeteksi kebakaran dengan mencoba berbagai kombinasi data dan terus-menerus memperbaiki hasilnya sampai dapat yang paling optimal. Selanjutnya ada elemen robotik. Elemen robotik dalam sistem memantau atau penanggulangan kebakaran. Ada beberapa komponen yang utama. Yang pertama ada drone pengawas. Jadi drone pengawas ini digunakan untuk memantau area yang luas, misalnya hutan atau bangunan yang sulit dijangkau. Dan drone ini bisa terbang dan mengirimkan data secara real time, jadi kita bisa langsung tahu kondisi di lapangan. Selanjutnya ada robot pemadam. Robot ini tugasnya untuk memadamkan api secara langsung. Biasanya robot ini dilengkapi dengan alat pemadam atau sistem penyemprot air yang bisa bergerak ke lokasi kebakaran dan memadamkan api tanpa perlu orang terlibat langsung. Selanjutnya
Yang terakhir ada unit kontrol robotik. Robot ini dikendalikan oleh unit kontrol robotik, semacam pusat kendali yang mengatur semua pergerakan dalam tugas robot. Di unit ini, operator bisa memonitor kondisi kebakaran dan memberi perintah ke drone atau robot pemadam untuk bergerak ke lokasi yang diperlukan. Jadi, semua elemen ini sangat penting untuk membantu deteksi dan penanggulangan kebakaran dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada output. Output dari sistem ini sebenarnya ada 3 hal utama, yaitu yang pertama ada peringatan dini. Jadi, kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan potensi kebakaran, sistem langsung akan mengirim notifikasi ke pusat kendali. Misalnya ada perubahan suatu gas yang nggak normal, itu langsung diwaspadai dan dikomunikasikan supaya bisa ditangani segera. Selanjutnya yang kedua ada respon otomatis. Respon otomatis ini berarti kalau sistem mendeteksi resiko kebakaran yang tinggi, drone atau robot pemadam langsung bergerak ke lokasi yang dianggap paling beresiko. Jadi mereka nggak perlu menunggu atau perintah dari manusia. Semuanya dilakukan otomatis untuk mengurangi waktu yang respon. Selanjutnya ada laporan digital. Nah, semua data yang terkumpul mulai dari kondisi lingkungan, tindakan yang sudah diambil, sampai status kebakaran itu sendiri, semua disimpan dalam format digital. Lalu, laporan ini bisa dianalisis lebih lanjut untuk melihat apakah sistem bekerja dengan baik atau mungkin perlu diperbaikan di masa depan. Jadi, untuk ketiganya ini, peringatan dini, respon otomatis, dan laporan digital bekerja sama untuk memastikan kebakaran bisa dideteksi dan ditangani dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, visualisasi sistem, diagram alur proyek. Jadi gambar di atas ini menggambarkan sebuah sistem yang menggunakan data dari sensor lingkungan dan kamera termal untuk mengambil keputusan dan memberikan respon otomatis. Yaitu sistem ini menerima data dari dua sumber yang utama. Yang pertama sensor lingkungan dan kamera termal. Selanjutnya ada proses. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui dua metode analisis, yaitu ANN dan naive Bayes. Untuk ANN sendiri model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Di dalam konteks ini, ANN digunakan untuk mengidentifikasi pola kompleks dalam data seperti pola cuaca ekstrim atau tanda-tanda kerusakan pada peralatan. Selanjutnya, untuk naive Bayes sendiri yaitu algoritma klasifikasi yang sederhana namun efektif. Algoritma ini digunakan untuk memprediksi kelas atau kategori suatu data berdasarkan fitur-fiturnya. Dalam sistem ini, naive Bayes mungkin digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi lingkungan sebagai normal, waspada, atau darurat. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan logika fuzzy. Setelah data dianalisis, sistem akan mengambil keputusan menggunakan logika fuzzy. Logika fuzzy adalah pendekatan yang memungkinkan penggunaan nilai kebenaran yang tidak hanya benar atau salah, tapi juga nilai di antaranya, misalnya sedikit benar, sangat benar. Dengan menggunakan logika fuzzy ini, sistem dapat membuat keputusan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi yang kompleks. Yang terakhir ada output. Yang terakhir ada output. Terdapat dua jenis output yang dihasilkan oleh sistem ini. Yang pertama, peringatan dini. Peringatan dini itu sistem akan memberikan peringatan jika kondisi lingkungan dianggap berbahaya atau tidak normal. Maka peringatan ini dapat berupa suara alarm, pesan teks, atau notifikasi pada perangkat lain. Yang kedua ada respon otomatis oleh sistem robotik. Jika kondisi memerlukan tindakan segera, sistem dapat mengirimkan perintah kepada sistem robotik untuk melakukan tindakan tertentu seperti menutup jendela atau mengaktifkan sprinkler atau mengoperasikan peralatan lainnya. Selanjutnya ada flowchart ANN. Gambar ini menggambarkan sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi resiko kebakaran. Yang pertama yaitu input. Sistem ini menerima berbagai jenis data sebagai masukan, yaitu ada suhu, kelembapan, konsentrasi gas, dan gambar termal. Yang kedua ada proses. Proses ini meliputi hidden layer
Dan data-data yang masuk kemudian diolah oleh lapisan tersembunyi atau hidden layer dalam sebuah model, kemungkinan besar sebuah jaringan syaraf tiruan atau jaringan saraf buatan atau artificial neural network. Lapisan tersembunyi ini berfungsi untuk mengekstrak fitur-fitur penting dari data mentah. Misalnya, ia dapat mengidentifikasikan pola-pola tertentu dalam data suhu yang mengindikasikan adanya peningkatan suhu yang tidak normal. Mengenali pola resiko kebakaran. Setelah data diolah oleh lapisan tersembunyi, sistem akan mencoba untuk mengenali pola-pola yang terkait dengan resiko kebakaran. Misalnya, kombinasi suhu tinggi, kelembapan rendah, dan konsentrasi gas yang tinggi dapat menjadi indikasi kuat akan potensi kebakaran. Yang terakhir yaitu output, probabilitas tingkat risiko kebakaran. Hasil akhir dari proses ini adalah sebuah nilai probabilitas yang menunjukkan tingkat resiko kebakaran. Nilai ini bisa berupa persentase di mana semakin tinggi nilai persentasenya, semakin besar kemungkinan terjadi kebakaran. Secara keseluruhan, sistem ini bekerja seperti seorang detektif kebakaran yang sangat cerdas. Ia mengumpulkan berbagai bukti, data, atau menganalisis bukti. Selanjutnya ada tabel logika fusi. Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara suhu, kelembapan, konsentrasi gas, dan resiko kebakaran. Yang pertama ada suhu. Semakin suhu tinggi, semakin besar kemungkinan besar terjadi kebakaran. Ini karena suhu yang tinggi bisa menjadi sumber panas yang memicu api. Selanjutnya kelembapan. Kelembapan udara yang rendah membuat udara menjadi lebih kering. Udara kering lebih mudah terbakar dibanding dengan udara yang lembab. Selanjutnya ada konsentrasi gas. Gas tersebut seperti gas alam atau gas yang mudah terbakar dapat meningkatkan risiko kebakaran jika konsentrasinya tinggi di udara. Yang terakhir ada risiko kebakaran. Yang terakhir ada resiko kebakaran. Kolom terakhir menunjukkan tingkat resiko kebakaran berdasarkan kombinasi faktor suhu, kelembapan, dan konsentrasi gas. Semakin tinggi nilai pada kolom ini, semakin kemungkinan terjadinya kebakaran. Contoh, semisal baris pertama, jika suhu tinggi, kelembapan rendah, dan konsentrasi gas tinggi, maka risiko kebakarannya sangat tinggi karena ketiga faktor tersebut mendukung terjadinya kebakaran. Dan contoh yang kedua, misalnya seperti baris ketiga, jika suhu rendah, kelembapan tinggi, dan konsentrasi gas rendah, maka risiko kebakaran sangat rendah. Kondisi ini tidak mendukung terjadinya kebakaran. Jadi, secara keseluruhan dari tabel di atas, kita bisa melihat bahwa suhu, kelembapan, dan konsentrasi gas adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi risiko kebakaran. Dengan memahami hubungan antara faktor-faktor ini, kita dapat mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko kebakaran. Selanjutnya ada diagram robotik. Gambar di atas menggambarkan sebuah sistem pemadam kebakaran otomatis yang menggunakan teknologi canggih. Yang pertama ada drone pengawas. Jadi drone ini seperti mata-mata yang terbang di udara, tugasnya untuk mengawasi area yang perlu dijaga. Jika dia melihat ada tanda-tanda kebakaran seperti asap atau api, dia akan langsung memberitahu ke pusatnya langsung. Selanjutnya yang kedua ada robot pemadam. Robot ini pasukan pemadam kebakaran yang tangguh. Jika pusat kendali menerima laporan dari drone, robot ini akan langsung menuju ke lokasi kebakaran dan memulai memadamkan api. Selanjutnya sensor lingkungan. Sensor ini tersebar di berbagai tempat dan terus memantau kondisi sekitar seperti suhu dan keberadaan gas. Dari data sensor ini akan dikirim ke pusat kendali. Yang terakhir, unit kontrol berbasis AI. Jadi ini adalah otak dari seluruh sistem. Pusat kendali ini akan menerima semua data dari drone, robot, dan sensor. Dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI, pusat kendali ini akan menganalisis
Data tersebut mengambil keputusan dan memberikan perintah kepada drone dan robot untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Terakhir kesimpulan. Jadi, kesimpulannya itu yaitu mempercepat deteksi dini kebakaran hutan sehingga mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Yang kedua, menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi pemantauan dan respon terhadap kebakaran. Selanjutnya, yang ketiga, mengintegrasikan AI dan robotika untuk menciptakan solusi yang inovatif dan otomatis. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.